Mantan pemain sinetron Amar Zoni kembali tersandung kasus narkoba setelah berada dalam penjara. Sayangkan tak jerah, ia diduga menjual narkoba di rutan Salemba saat dirinya menjalani masa tahanan. Untuk kesekian kalinya mantan pesinetron Amar Zoni terjerat kasus narkotika. Padahal ia sudah berstatus sebagai tahanan di rutan Salemba, Jakarta. Penemuan barang bukti yang menguatkan Amar Zoni terlibat berdasarkan hasil deteksi petugas rutan. Pihak rutan pun langsung menyerahkan barang bukti kepada Polsek Cempaka Putih. Temuan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 17,61 gram dan ganja 24,84 gram. Memang daripada saudara AZ menyampaikan bahwa dia mendapatkan dari saudara MR. Tetapi ketika memang dalam proses pemeriksaan, dari MR pun juga menyampaikan dia mendapatkan dari saudara AZ, sehingga mereka saling tuding. Memang ada dari luar tuh inisial A, tapi dalam prosesnya itu kita stuck karena mereka saling tuding antara AZ dengan MR. Untuk sabunnya ini total bruto ya 17,91 gram. Kemudian untuk ganjanya 24,84 gram. Amar Zoni bukan kali ini saja terjerumus dalam narkoba. 2017, ia positif menggunakan sabu dan ganja dengan vonis 1 tahun penjara dan rehabilitasi oleh PN Pusat. 6 tahun berselang, Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap karena kedapatan memiliki sabu seberat 1 gram. Desember 2023, ia kembali memakai sabu dan ganja di sebuah apartemen dan hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Pada Oktober 2025, Amar Zoni diduga mengendalikan narkoba dengan aplikasi terenkripsi untuk bertransaksi dengan pemasok dari luar rutan. Kini Amar Zoni telah diletakkan dalam sel isolasi selama 40 hari dan pencabutan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Jika tak kapok-kapok dengan barang haram ini, apakah penerapan pasal berlapis dan hukuman diperberat bisa berujung hingga eksekusi mati terhadap Amar Zoni? Tim TV One mengabarkan. Pesinetron Amar Zoni seolah tak jerah berulang kali terlibat kasus narkoba, bahkan setelah dalam bui, Amar tetap nekat mengedarkan narkotika. Kini Amar Zoni terancam jerat pasal berlapis tentang narkotika. Mungkinkah Amar dieksekusi karena memegang kendali narkoba dari dalam penjara? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat sore Bang Aristo. Selamat sore Mbak Nadila. Bang Aristo, Anda melihat Amar Zoni bisa tetap mengendalikan narkoba dalam rutan. Apakah ini bentuk kelalaian rutan sehingga transaksi ini tetap bisa dijalankan? Kalau kita lihat di statementnya dari pihak rutan ya, dia kan merasa justru pihak rutan ini yang melakukan sidak ya terhadap perkara ini. Jadi berdasarkan itu kita tidak tahu apakah ada keterlibatan atau tidak. Tapi kalau kita boleh berasumsi ya, kemungkinan besar ada pasti dari pihak rutan, dan ini bukan merupakan yang pertama kan kejadian seperti ini. Nah, nanti kita lihatlah. Tapi sejauh ini kalau kita lihat, ini kan perkaranya sudah sampai di jaksa. Artinya nih perkaranya sudah beberapa bulan yang lalu. Lalu yang menjadi tersangka itu kan belum ada dari pihak rutannya. Artinya secara legal formal tidak ada pihak rutan yang terlibat, itu yang pertama. Tapi yang kedua, apakah aktualnya ada atau tidak, ya ini kita berprasangka. Ya, karena ini bukan kejadian yang pertama, ya ada kemungkinan memang pihak rutannya juga terlibat. Tapi di level apa, siapa dan apa perannya, itu yang saya tidak tahu. Oke Bang Aristo, artinya sekali lagi ada indikasi orang dari dalam yang turut bermain Bang. Tapi sekali lagi ini masih dalam bentuk dugaan. Iya, karena begini, kan namanya orang ditahan di rutan, artinya kan dia terisolasi. Filternya atau gatekeepernya adalah penjaga rutannya sendiri. Nah, artinya kontrol barang keluar dan masuk itu kan pasti melalui penjaga rutannya, paling tidak dari pihak rutan. Nah, ada beberapa kemungkinan si penyelundup ini begitu lihai, ya,
sehingga tidak ketahuan security-nya, tidak terdeteksi oleh petugas rutan, itu kemungkinan yang pertama. Ya, kemungkinan kedua yang sering terjadi adalah ada kong kali kong atau ada kerjasama sehingga barang berupa narkoba itu bisa lolos dari pengawasan rutan. Nah, ini dari dua spektrum ini, ya kita kan berandai-andai ya, tapi dilihat dari pattern-nya ada indikasi ke sana kalau pertanyaannya indikasi. Oke. Apakah ada yurisdiksi dalam rutan yang tersistem dan tak tersentuh, Bang Aristo, dari luar? Memang dari rutan itu kan memang tidak tersentuh dari luar karena namanya orang sedang ditahan, artinya dia sedang ditempatkan oleh negara di dalam satu ruang tahanan ya yang terisolasi dari kehidupan publik ya. Tapi apakah itu hukum masih bekerja di situ? Ya, hukum masih bekerja di situ tentunya. Hukum itu berlaku di seluruh teritori Indonesia. Nah, tapi siapa penegak hukum utama di situ? Yang pertama kan ada yang namanya polisi rutan ya. Ya, polisi khusus rutan itu ya yang di bawah Kementerian IMIPAS. Dia adalah penjaga gerbang pertama kalau soal pengawasan barang haram ini. Nah, memang kalau kita lihat konstruksi perkara Amar Zoni ini kan lahir dari sidak dari rutannya, artinya dia yang mendeteksi itu setelah itu terjadi. Tapi bagaimana kejadian aktualnya, bagaimana barang haram itu bisa masuk, ya itu yang kita nggak tahu. Yang kita tahu kan ada komunikasi rahasia melalui aplikasi perpesanan rahasia. Tapi apakah ada petugas rutannya atau tidak yang terlibat? Nah, ini kita berandai-andai. Tapi ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan beberapa kali kan terjadi di dalam kasus-kasus narkoba yang lain, bahwa ada keterlibatan petugas rutannya. Oke Bang Aristo, dari fakta yang terungkap ada bukti bahwa Amar Zoni ini berkomunikasi menggunakan aplikasi Zangi untuk transaksi dari dalam rutan. Sejauh mana teknologi seperti ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum seperti ini? Jadi yang pertama jangan bicara teknologinya dulu karena susah juga kita bicara teknologi. Tapi yang kedua, kenapa dia bisa berkomunikasi melalui handphone, perpesanan? Nah, itu pertanyaan juga. Karena memang secara hukum ya, alat komunikasi itu kan dilarang di dalam rutan karena orang itu ekskomunikado, artinya kemampuan untuk berkomunikasinya melalui gadget itu kan dihentikan ya karena di rutan. Nah, pertanyaannya sebelum kita ke aplikasi, dari mana itu akses handphonenya? Yang pertama. Yang kedua, kalau soal aplikasi, ya saya rasa kalau kita salahkan aplikasinya, masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kita salahkan bagaimana seseorang yang di dalam itu bisa berkomunikasi melalui gadget. Nah, ini kan persoalannya, dan ini persoalan yang sebenarnya umum. Ini bukan hanya terjadi di Amar Zoni. Kalau kita lihat di rutan-rutan, dari dulu kita lihat sudah sidak rutan, banyak alat komunikasi yang lewat ya atau sengaja dilewatkan pengawasannya oleh petugas rutan. Nah, inilah yang membuat tadi pertanyaan Mbak Nadila ini kita menjadi spekulasi kan. Karena petugas rutan ini adalah penjaga gerbangnya atau gatekeeper-nya. Ya, bagaimana barang-barang seperti itu bisa masuk, seperti handphone atau bahkan narkoba itu bisa masuk tanpa terdeteksi. Begitu, Mbak Nadila. Oke, selain Amar Zoni juga ada 5 narapidana lain yang juga menjadi pelaku. Artinya ini bisa menjadi penanda ya, Bang Risto, kalau adanya jaringan pengedar narkoba yang memang sudah terorganisir dari dalam rutan tersebut. Ya iya, terorganisir kan ada beberapa orang ya, ada beberapa orang. Nah, persoalannya apakah ini terorganisir secara besar atau secara sedang atau secara kecil? Karena itu yang menentukan nanti hukumannya berapa. Sesuai dengan tema sore ini, apakah dihukum mati atau dihukum seumur hidup atau dihukum ya mungkin belasan tahun atau 10 tahun. Nah, itu persoalannya. Nah, bahwa terjadi ada organisasi, iya, karena ada pihak luar ya dihubungi, kemudian barangnya masuk ke rutan, kemudian di rutan entah itu diedarkan, dipakai, dijual bersama-sama. Nah, itu terjadi, artinya ada organisasi. Pertanyaannya, skala organisasinya ini apakah sedang, kecil, atau besar? Karena itu yang menentukan jawaban dari pertanyaan tema hari ini, hukumannya apa? Gitu, Mbak Nadila. Ya, dan kita lihat juga bagaimana rangkaian kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni ini dari awalnya menjadi pemakai, pengguna, kemudian menjadi peredaran. Secara hukum, apakah ini bisa memperberat hukuman terhadap Amar Zoni agar efek jerah ini bisa dirasakan oleh yang pemakai tersebut?
Kalau hukumannya bisa diperberat, ya itu hampir pasti, karena KUHP kita bahkan mengatakan, itu yang disebut residivis namanya, bahwa ketika orang sudah dihukum atau sedang menjalani hukuman, dia kemudian melakukan tindakan yang sama, maka itu memberikan hak, ya, baik bagi penuntut umum maupun hakim untuk menambahkan hukumannya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, nah sekarang kita lihat bagaimana bentuk hukumannya, ya, karena pasalnya ini agak berbeda dengan pasal Amarzoni yang sebelumnya. Pasal ini tuh dulu pasal sebelumnya itu pasal 112, yaitu pasal yang hanya menyimpan dan menyediakan. Kalau sekarang pasalnya pasal pengedar. Nah, 114 pasal pengedar ini ada skalanya, tadi saya katakan kecil, sedang, besar. Kalau kita lihat dalam perkara ini, dia kan barang buktinya sekitar 40 gram. Itu masuk ke kecil sampai sedang. Nah, hukumannya berapa skalanya? Memang pasal 114 menyediakan hukuman seumur hidup, mati, atau 6 sampai 20 tahun. Jadi spektrumnya luas sekali. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat putusan-putusan sebelumnya, kalau kita lihat pola pemidanaan terhadap narkoba, saya pikir jauh dari hukuman mati. Ya, kalau boleh memprediksi, hukumannya mungkin antara 8 sampai 12 tahun. Tetap lebih berat daripada hukuman sebelumnya. Karena hukuman-hukuman mati yang sebelumnya, kita lihat misalnya Freddy Budiman atau Mary Jane yang kemarin kemudian dipulangkan ke Filipina, itu kan skala internasional, kemudian kiloan, ya, atau misalnya jutaan butir ekstasi. Nah, ini 40 gram ini masuk ke kecil dan menengah, jadi masih jauh lah prediksi saya dari hukuman mati. Baik, terima kasih pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas, Bang Aristo.